Selamat siang para traders emas ataupun gold. Salam cuan dan sehat selalu. Di sini saya channel YouTube ataupun kanal YouTube @Forexindo Trade House hadir pada weekend ini, tepatnya siang ini, dan sekarang jam menunjukkan pukul 13.21, yaitu Sunday 23 Februari, yaitu hari Minggu ya. Dan perlu diketahui bahwa di channel ini itu merupakan channel independen ataupun personal channel, serta tidak mempromosikan broker trading perusahaan dimanapun. Jadi di subscribe sekarang dan nyalakan loncengnya untuk mengupdate berita terbaru seputar trading emas beserta artikel-artikel terbaru maupun like beserta komentar di kolom komentar ya. Dan di sini kita bisa lihat ini di wallpapernya bahwa 300 miliar itu aset beku. Itu dari negara Rusia ya. Kita akan bahas itu, dan sekarang kita bisa lihat di tabel sebelah kiri, yaitu XAU USG, di mana high-nya itu mencapai di 2949.84, dan itu terjadi pada pagi hari, yaitu pukul 8.20 WIB di hari Jumat tanggal 21 Februari, dan low-nya itu ada di 2916.74, yaitu ada juga di hari Jumat tanggal 21 Februari juga pada pukul 15.22, yaitu menjelang berakhirnya sesi Asia. Dan harga terakhir di harga emas itu ada di 2936.5 ya. Kita bisa lihat yaitu sesuai dengan perkiraan saya, di mana closingnya kalau memang ini sampai jam 5 itu pagi itu sekitar di 2938-an ya. Lalu yang saya condongkan kemarin itu yaitu silver, di mana silver high-nya ada di 33.06 ya. Itu pun terjadi pagi hari, dan low-nya itu di 32.466 dan berakhir di 32.479. Dan kita bisa lihat ini halaman per menitnya. Kita bisa lihat ya halaman silver, di mana kita bisa lihat ini XAG USD itu terjadi pada saat detik terakhir ya. Dan kita bisa lihat, saya ini lagi perjelas, yaitu pukul 4.57 menit ya. Oke. Dan kita bisa lihat bagaimana dengan purchasing saya maupun artikelnya. Ini gambar ini kita lihat ini pada hari Jumat ya, yang saya bagikan sekitar pukul 2 ya, dimana pada range yang besar saya menunjuk high-nya akan mencapai di 2963 sampai dengan 2973. Itu tidak tercapai ya range besarnya, sedangkan untuk bawahnya di 2895 pun tidak tercapai, dan itu perlu diperhatikan pada angka 2950 ya. Itu adalah harga netral ya, N, dimana di bawahnya kita buy, di atasnya kita sell. Dan ini juga kita juga sudah memprediksi akan tutup pada pukul 5 pagi ya, yaitu harga 2938 2945. Oke. Dan ini perkiraan secara normal ya. Kita memperkirakan itu high-nya akan mencapai di 2943
43 sampai dengan 46, di mana high-nya itu malam itu terjadi pada angka 2942 poin sekian ya. Jadi kurang lebih mendekati ini, kita bisa anggap oke lah, karena itu mencapainya kurang lebih jam sekitar pukul 01 hari Sabtu ya. Hari Sabtu ya, WIB, jadi pukul terjadinya 22 Februari. Dan low-nya itu saya memperkirakan di 2915 sampai dengan 2923 itu pun tercapai, dan itu terjadi pada siang hari ya. Dan perlu diingat ini ada harga double bottom di angka di 2924 ya. 24 ya. Dan saya juga ingatkan angka 2950 ini di bawahnya buy, di atasnya sell. Dan saya juga mengingatkan itu harga tutupnya pukul 05 pagi ya, itu di kisaran 2938 sampai dengan 43, dan kita bisa melihat ini harga tutupnya ada di 2936. Oke. Dan itu terpenuhi semua ya. Lalu bagaimana dengan saya punya aksi ataupun purchasing saya? Dan ini perlu dilihat ya. Pada saat dia menyentuh, memecahkan angka 2924, saya memasukkan posisi sell dengan melocking ini semua ya. Dan saya lihat ini berbahaya, dan ini bisa menjurus ke 2915 ataupun 2900. Dan sepertinya ini kalau sudah lihat angka-angka begini, saya sadar dan saya salah, dan saya hanya mengharapkan nanti ada slash berikutnya. Dan kemudian dia ada ke atas sedikit setelah menyentuh angka 2916, saya melikuidasi yang posisi buy satu persatu ya. Saya selesaikan juga yang bisa saya ambil untung, saya ambil ya pada pukul 17 tuh ya. Lalu kemudian saya ada masuk uang lagi 3.000 ya. Tentu ada sebabnya kenapa saya masukin uang 3.000, dan posisi saya sudah berbalik selling semua ya, tepat pada pukul 19. Itu kenapa saya bisa ambil aksi seperti begitu. Kita bisa lihat di sini ada menggambarkan emas konsolidasi ya pada pukul 5.09, itu hari Jumat ya. Itu mencapai 8 minggu punya tertinggi. Jadi selama 8 minggu ini, setiap minggunya ini naik itu menuju area minggu ke-8. Apakah bisa stay di atas minggu ke-8 ini? Apakah bertahan ya? Nah, ini ulasannya, beritanya. Sebentar saya perbesar ya. Dan ulasannya ini sepertinya tidak ada apa-apa, karena emas telah mencapai 1% ini minggu ini ya. Berarti di angka 29, berarti 1%-nya di $29 ya. Jadi sekitar di 2925 sampai dengan 2950, hampir 1% ya. Dan kemungkinan itu dia nggak mau challenge lagi, emas turun ke 2850 ya. Jadi kemungkinan besar bottomnya itu ada di 2900, dan emas dan silver ya, perak maupun palladium itu menjalani
mingguan punya high ya. Itu ini karena safe haven juga udah seminggu ini ya mengeluarkan kata-kata itu, kita harus memperhatikannya. Itu sebetulnya ada apa ya, cuman ini yang hanya bisa diedarkan, yaitu import dari Cina itu dikenakan tambahan 10%, dan untuk baja dan aluminium itu 25%. Jadi situasinya masih belum jelas, belum menentu. Jadi opsinya traders itu mencari aman ya. Dan kemudian pada pukul 22.30 ini ya, saya masukkan posisi selling lagi. Jadi ada 3 baris ya, 3 kali. Dan tentu aneh, harusnya saya posisi buy punya, bisa profit punya, kenapa saya ini? Dan tentu ada sebabnya. Nah, ini penyebabnya ini, dimana ini berita muncul pada tanggal 22 ya, yaitu tepatnya hari Sabtu pagi ya. Sabtu pagi ya, pukul 7.51 WIB ya. Oke. Jadi apabila Ukraina masih membandel, tidak mau berdamai dengan Rusia, Amerika akan memutuskan jaringan internet di Ukraina. Itu beritanya, dan ini isi beritanya, konsepnya ya. Hati-hati membacanya. Ya, Zelensky mengatakan Amerika dan Ukraina bekerja untuk mencapai kesepakatan. Dan kalau berita ini tercapai, perdamaian, itu bukan tidak mungkin besoknya hari ini harga emas itu akan turun, karena kita sudah melihat di mana harga perak sudah turun, harga minyak pun sudah turun, dan ini juga signal juga mengarahkan turun semua ya. Oke, dari jam 7 sampai pukul 4 subuh. Dan ini isinya yang terakhir ya, resistennya ada di 2955, 2942, dan harga terakhir di 2936. Sedangkan untuk supportnya ada di 2924, yang seperti saya katakan itu kemarin ya, di chart yang kemarin itu, lalu ada di 2916, dan terakhir di 2904. Jadi boleh dibilang mendekati lah. Tapi tujuan saya mengambil posisi selling itu, saya mengharapkan itu adanya perdamaian antara Rusia dengan Ukraina. Lalu ini itu mengatakan bahwa emas menjelang penutupan telah mencapai mingguan ke-8 beruntun ya, 8 minggu, jadi kurang lebih 2 bulan dari awal 2025 sampai detik ini ya. Apa itu isinya, dan kita bisa ungkap pelan-pelan ya. Itu mendekati 2% pada hari Kamis ya. Yang seperti saya bilang, kalau emasnya 2.900, 2% itu kan $60, jadi 2960. Mendekati dia, mengatakan
silver dan palladium juga mencetak mingguan punya kenaikan ya. Tapi platinumnya jatuh, ya platinanya jatuh, ya. Ya, itu bisa lihat itu above di atas 2950 itu tidak jelas ya. Masih tidak menentu ekonominya karena emas telah mencapai 11% selama tahun 2025 ini ya, katanya. Dan ini berujungnya juga sebagai central bank untuk memilih mengasetkan dia punya dana ke emas ya, juga central bank buying. Dan juga ini tarif untuk Cina 10 dan 25 yang tadi juga ya. Kalau saya punya perhitungan, nggak mungkin central bank itu membeli harga yang mencapai rekor ini. Saya rasa mungkin di bawahnya mungkin ya. Kalau sekarang ini saya rasa tidak menentu. Dan ini juga ada satu lagi yang lebih dahsyat lagi, di mana Rusia bersedia berdamai dan telah menyiapkan uang 300 miliar 300 miliar ya, miliar USD ya. Itu menggantikan kepada Ukraina 300 miliar ya. Itu menggantikan ke Ukraina dalam bentuk aset yang beku. Dan ini isi beritanya ya. Maksud saya isi beritanya. Dan label ini saya copy di wallpaper saya ya, 300 miliar berbentuk frozen asetnya. Jadi masalahnya tinggal Ukraina apakah mau berdamai dengan konsekuensinya begitu. Dan ini juga Rusia sudah memblocking dia punya aset ya. Ya, tadi ya 300 ya. 300 sampai 300 billion. Jadi 300 sampai 350 miliar dolar dalam bentuk aset beku untuk menggantikan kerugian si Ukraina ini. Jadi tinggal Ukraina apakah mau menyepakati atau tidak. Dan saya rasa negara kecil ya harusnya ikutlah. Kalau memang terjadi hal yang nggak mungkin, hal yang itu lebih memungkinkan, itu diiyakan karena dari Amerika sendiri mengharapkan Rusia kembali ke G7 ya. Oke. Dan sekarang ini adalah purchasing saya selama 1 minggu itu ya. Bisa dilihat pada tanggal 17 ya. Saya ada withdraw 1.500 di mana saya sudah withdraw 5.000 dari kekalahan saya yang kemarin yang 11.000. Lalu ada profit 643, profit lagi 401, profit lagi 442, profit lagi 452, profit lagi 259, 186, 66 ya.
lalu ada minus 72, minus lagi 11 ya. Lalu saya ada withdraw lagi 3.000 pada tanggal 20 ya, dan saya telah mengupload ya. Lalu ada rugi 209, 365 plus lagi 31, minus lagi 115, dan ini ada margin call lagi 3.000, jelas ada tujuannya saya, dan ada minus lagi 162 ya. Dan ini adalah posisi terakhir saya, masih ada 3 ya, 3 kali selling ya. Dan perlu diketahui tadi saya sudah withdraw 1.500 ya, lalu plus 3.000 dan minus 3.000, jadi equal. Saya ada masih minus 6.000 ya. Dan ini rencana saya, ini kalau memang benar dia punya beritanya ini, si Ukraina jadi berdamai dengan Rusia, harga besok pagi akan turun pasti itu. Boleh dikata begitu, dan saya sudah siap-siap mengambil profit ya. Dan apabila masih membandel atau masih mau menunda lagi, otomatis harga emas akan stay di pembukaan di sekitar di 2935 sampai dengan akan stay di sekitar di 2935 sampai dengan 2940. Dan apabila itu terjadi, saya akan selesaikan ini semua konsekuensinya, dan saya akan rugi ya, dan uang saya di equity ini ada 4.200, dan saya beranggapan saya hanya cari lagi 6.000. Tapi jangan sampai benar. Kalau sampai benar itu nggak bukan hal yang mustahil ya. Saya akan merevenge ini 6.000 ini ya. Itu 6.000 ini saya akan revenge ya. Itu saya memperkirakan apabila paginya itu main di 2930-an lalu turun ya mencapai 2900, saya sudah bisa tarik uang 6.000 dan saya sudah selesaikan semua kekalahan saya. Jadi saya membuang uang 3.000 itu dengan mengharapkan 6.000. Jadi paham ya semuanya kenapa saya melakukannya, dan ini sebuah peluang di mana saya hanya membeli ini berita dengan taruhan yang besar. Apabila tidak, saya harus keluar. Tapi kalau benar, nah itu saya keuntungan profitnya besar sekali. Jadi 1:2. Dan di akhir perjumpaan, saya mengucapkan selamat siang, selamat menjalankan rutinitas kalian semua bersama keluarga di weekend ini. Semoga artikel-artikel tadi itu ada manfaatnya, dan channel ini akan kembali esok hari pada tanggal 24 Februari 2025, hari Senin. Salam cuan, always profit. Thank you.